Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, penguji, dan guru penguji UKIN, izinkan saya hari ini untuk melaksanakan tugas UKIN, yaitu praktik pembelajaran. Nama saya Siti Aisyah, PPG tahap 2 Sejarah Indonesia. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran hari Senin tanggal 23 November pukul 13.37. Terima kasih. Anak-anak, mari kita semua masuk ke pembelajaran ya. Kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Bu Guru doakan semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, kalian jangan lupa presensi kalian ya diisi ya yang sudah Bu Guru kirimkan ke classroom. Nah, ya, sudah pada diisi ya. Nah, ini yang belum diisi presensinya, kalian sambil mengisi presensi ya. Siap, Bu, siap. Iya. Nah, anak-anak, walaupun masih dalam suasana pandemik, ya, kemudian pembelajaran kita masih menggunakan PJJ, tetapi kalian semua harus tetap semangat mengikuti pembelajaran seperti biasa, ya. Semangatnya tidak boleh kendor. Kenapa? Kita lihat bahwa para pemuda-pemudi dulu ya dengan semangat mengenyam pendidikan. Kita tahu bahwa dulu masih banyak diskriminasi, terutama diskriminasi tentang pendidikan sejak adanya politik etis. Maka dari itu kita harus bersyukur kita bisa mengenyam pendidikan di zaman sekarang. Ya, kita bebas mengenyam sampai ke perguruan tinggi. Bila dibandingkan dengan masa dulu, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa sampai mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi ya, itu ya. Paham ya? Nah, anak-anak, pada pembelajaran pada siang hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, apa itu pembelajaran problem based learning? Jadi Bu Guru nanti akan memberikan beberapa permasalahan yang harus kalian pecahkan ya. Jadi nanti Bu Guru akan bentuk kelompok-kelompok di mana satu kelompoknya itu sampai 9 orang. Jadi satu kelas itu Bu Guru bagi menjadi 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok harus memecahkan sebuah permasalahan-permasalahan. Ya, jadi nanti kalian menggali informasi untuk mendapatkan beberapa jawaban pendapat-pendapat dari teman-teman kalian ya untuk memecahkan masalah tersebut. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Bu. Ya. Nah, coba ini presentasinya kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, baik. Nah, ada yang masih ingat minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat tidak? Tentang strategi perjuangan bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional. Iya, bagus. Ada berapa bentuk-bentuk perjuangan pada masa pergerakan nasional? Ada 2. Ya, apa saja? Strategi dengan menggunakan cara kooperatif kerjasama dan dengan cara non-kooperatif. Kita mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Betul sekali, Mbak. Mbak siapa ini? Mbak Aulia Triwahyuni ya? Iya.
Kenapa kok tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda? Ada yang tahu jawabannya? Karena tujuan bangsa Indonesia berbeda dengan pihak pemerintahan Belanda. Betul sekali. Alasannya apa, Mbak Tiar? Alasannya karena tujuan kita adalah untuk mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan, sedangkan pemerintah Hindia Belanda dari awal tujuannya untuk mencari keuntungan sendiri di negeri kita. Betul sekali ya. Jadi kalian masih ingat ya pembelajaran di minggu kemarin. Nah, baik. Berarti kalian sudah ingat pembelajaran di minggu kemarin. Kita lanjutkan topik yang baru. Pada siang ini kita akan membahas tentang peristiwa Sumpah Pemuda pada masa pergerakan nasional dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di masa kini ya. Itu topik pembelajaran yang akan kita bahas pada siang ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah satu, melalui model pembelajaran problem-based learning diharapkan kalian nanti mampu menganalisis proses terbentuknya Kongres Pemuda 1 sampai terbentuknya Kongres Pemuda 2 dengan cara kerjasama dan tanggung jawab. Ya, kemudian yang kedua, peserta didik mampu membandingkan makna peristiwa Sumpah Pemuda pada masa pergerakan nasional dan bagi kehidupan kebangsaan Indonesia di masa kini dengan kerjasama dan penuh tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, setelah pembelajaran ini, kalian mampu membuat laporan secara tertulis tentang nilai-nilai penting Sumpah Pemuda bagi kehidupan kebangsaan Indonesia di masa kini dengan mandiri dan penuh tanggung jawab. Ya, paham ya tujuan yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini? Paham, Bu? Ya. Siapa, Bu? Siapa, Bu? Nah, sekarang Bu Guru sudah menampilkan 2 gambar. Nah, kira-kira kalian ada yang tahu tidak? Apa maksud dari gambar di bawah ini yang Bu Guru tampilkan? Coba ada yang tahu tidak? Peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak peristiwa bersatunya para pemuda dari berbagai organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Betul. Kalau yang ini sebelahnya itu maksudnya tentang apa? Nah, itu kalau misalnya contoh kalau yang nilai gambar karakter yang tidak baik. Ya, silahkan. Siapa? Mbak Ajeng sama Mbak Felisa. Mbak Ajeng dulu coba. Gambar yang sebelah kanan itu tentang apa? tentang tawuran, Bu. Pelajar yang tawuran. Iya, belajar tawuran. Ada yang berpendapat lain? Mbak Felisa? Ya, Bu, mau menambahkan. Gambar itu contoh nilai karakter yang tidak baik yang harus dihindari sebagai pelajar, Bu. Iya, betul sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Monggo, silahkan yang mau berpendapat tentang kedua gambar ini yang Bu Guru tampilkan. Sudah? Nggak ada? Betul sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Ajeng, Mbak Felisa, ya, bahwa gambar yang di sebelah kiri itu, ya, peristiwa Sumpah Pemuda. Ada yang tahu tidak peristiwa Sumpah Pemuda itu kita selalu memperingati peristiwa Sumpah Pemuda itu tanggal berapa ya? 28 Oktober. Iya, betul sekali. Setiap tanggal 28 Oktober kita selalu memperingati Hari Sumpah Pemuda. Apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda itu adalah ikrar di mana para pemuda-pemudi dulu menyatukan kebulatan tekadnya bersama, melebur menjadi satu untuk mendapatkan cita-cita bersama, yaitu mencapai kemerdekaan, ya. Jadi semua para pemuda-pemudi itu sadar tidak ada paksaan, ya.
mereka semua sadar akhirnya dan tidak ada paksaan untuk bersatu dalam satu pemikiran. Bagaimana caranya bisa mengusir penjajah, ya, yang tadinya arah pergerakannya itu masih berlandaskan asasnya sendiri-sendiri. Bahkan ada organisasi kepemudaan yang bersifat daerah maupun agama, ideologi mereka masing-masing. Mereka akhirnya sadar bahwa untuk bisa mengusir penjajah, untuk bisa mencapai kemerdekaan, maka kita harus punya satu tujuan. Ya, kita cara berjuangnya itu harus punya satu tujuan, harus satu. Tidak boleh berjuangnya sendiri-sendiri, karena akan mudah dipatahkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Nah, Bu Guru hari ini akan menjelaskan latar belakang dari munculnya peristiwa Sumpah Pemuda, ya. Diawali dari adanya politik etis, ya. Kita tahu ya bahwa politik etis yang paling berpengaruh itu adalah di program edukasi. Dengan program edukasi ini muncul golongan-golongan priayi, golongan kaum-kaum terpelajar ini yang menjadi benih semangat kebangsaan. Para kaum terpelajar dulu banyak belajar pada orang-orang Tionghoa di sini. Pers yang berkembang pada masa itu dilakukan oleh orang-orang Tionghoa dan orang-orang Indo. Kaum terpelajar ini, kaum-kaum para pemuda ini banyak belajar dari orang Tionghoa. Setelah mereka pintar, kemudian mereka membuat pers-pers sendiri, bahkan persnya itu didukung dengan advokasi-advokasi untuk yang berkaitan dengan para kaum pribumi, keselamatan para kaum pribumi. Ya. Nah, jadi pers di sini juga menjadi sarana mobilitas terpenting untuk menyalurkan ide-ide ataupun gagasan-gagasan dari para golongan-golongan terpelajar ini. Ya, misalnya keadaan yang ada di luar negeri seperti adanya revolusi Rusia, ya, kemudian adanya nasionalisme yang ada di Filipina, di India, itu disebarluaskan dengan media-media pers yang ada di Indonesia seperti Medan Priayi, The Express dan sebagainya, itu diberitakan untuk membakar semangat kebangsaan, untuk membakar semangat kesadaran kebangsaan bagi para kaum pribumi bahwa kita itu sebenarnya dijajah, kita sedang dirongrong oleh pemerintah kolonial Belanda. Ya, di luar negeri itu sudah pada bangkit untuk melakukan sebuah revolusi. Nah, kita harus tahu, kita harus melakukan revolusi juga seperti di luar negeri, ya. Kemudian kemenangan Jepang, ya, juga menjadi pemicu semangat kesadaran kebangsaan di Indonesia itu mulai muncul, satu persatu mulai muncul. Siapa yang membuat semangat seperti itu para pemuda pada masa itu. Jadi peran pemuda pada saat itu tuh sangat luar biasa sekali dalam memberikan kesadaran kebangsaan. Jadi supaya para kaum pribumi itu tidak lemah dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda, ya. Nah, tonggaknya yaitu tonggak kebangkitan nasionalnya itu yaitu ketika munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional, ya, yaitu yang dipelopori oleh organisasi Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo itu. Ya, semenjak 7 tahun setelah berdirinya Budi Utomo, muncul organisasi-organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan. Ya, bahkan juga muncul organisasi-organisasi pergerakan yang lain seperti organisasi pendidikan Taman Siswa, organisasi keagamaan Muhammadiyah, organisasi perempuan seperti Mutri Mardika, organisasi-organisasi juga yang bersifat radikal seperti Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis, Partai Nasional, dan juga organisasi-organisasi yang bersifat kedaerahan, organisasi-organisasi pemudanya seperti ada Trikoro Darmo, ada Jong Java, ada Jong Sumantren Bon, ada Jong Minahasa, ada pemuda kaum Betawi. Tetapi akhirnya para pemuda pada masa itu sadar bahwa pergerakan organisasi yang bersifat kedaerahan ini tidak akan pernah berhasil untuk memberikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena kalau pergerakannya itu masih bersifat kedaerahan sendiri-sendiri, justru itu akan sangat mudah dipatahkan oleh para kaum penjajah.
Tetapi berbeda kalau seandainya semua bersatu padu, baik organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan, baik yang bersifat keagamaan, ya seperti Jong Islaminten Bond, kemudian Jong Katolik Bond, Jong dan Jong yang lain, ya. Kemudian kalau disatukan juga dengan organisasi-organisasi pergerakan yang lain ataupun partai-partai yang lain, itu akan bisa menjadi satu, dapat mengusir penjajah. Ibaratkan seperti sapu lidi, kalau sapu lidinya itu hanya satu saja, itu tidak bisa membersihkan kotoran-kotoran. Tetapi kalau sapu lidinya itu menjadi satu kesatuan, itu akan dengan mudah untuk membersihkan kotoran-kotoran. Begitu dengan yang terjadi pada para pemuda-pemuda pada saat itu. Ya, paham sampai di sini ya? Nah, sebenarnya sejak tahun 1920 itu banyak organisasi-organisasi yang berkumpul untuk menyepakati terbentuknya suatu panitia untuk mempersiapkan kesepakatan besar bagi para pemuda, tetapi selalu mengalami kegagalan. Kenapa? Karena masih ada yang mengedepankan etnosentrisme, sukuisme, atau dengan kata lain primordialisme. Tetapi seiring beriringnya waktu, ya, akhirnya mereka itu sadar bahwa kalau kita bergerak hanya dengan arah tujuannya sendiri-sendiri, itu tidak akan mudah untuk mengusir penjajah di negeri kita. Tapi kalau kita bisa menyatukan dari unsur-unsur yang berbeda, kita tahu ya, wilayah Indonesia itu kan sangat luas sekali, terdiri dari berbagai bahasa, terdiri dari berbagai suku, agama yang berbeda, adat istiadat yang berbeda. Gimana caranya bisa bersatu, ya, bisa melebur menjadi satu, punya pemikiran yang satu, yaitu bagaimana caranya bisa memperoleh kemerdekaan, maka itu akan dengan mudah untuk mengusir penjajah. Nah, dan itu ternyata digagas terus oleh para pemuda yang akhirnya terjadilah Kongres Pemuda 1 pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, tepatnya di Jakarta. Ya. Di sini pada Kongres Pemuda 1 tujuannya adalah menghimpun pemuda dalam wadah tunggal organisasi kepemudaan. Maksud dari adanya Kongres Pemuda 1 itu adalah untuk memajukan persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian menguatkan hubungan antara organisasi kepemudaan di tanah air pada saat itu. Ya. Kemudian pada masa Kongres Pemuda 1 itu nanti akan dilanjut menuju pada Kongres Pemuda 2 berkat usulan dari PPPI, ya, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, ya. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia ini nanti bersepakat untuk membentuk kepanitiaan, ya, untuk membentuk Kongres Pemuda 2. Ya, akhirnya terjadilah Kongres Pemuda 2. Ya, ini. Kongres Pemuda 2 itu dilakukan menjadi 3 pertemuan, ya. Nah, tujuan dari Kongres Pemuda 2 itu mempersatukan dan mengobarkan semangat perjuangan persatuan, kemudian pada diri masing-masing peserta memperjuangkan hak-hak kebangsaan dan pendidikan, mendobrak penderitaan, pemaksaan, pengekangan menjadi satu padu dengan meninggalkan daerah masing-masing dan berjuang bersama. Jadi pada Kongres Pemuda ini itu para pemuda-pemuda ini, ya, ini gambarnya, itu banyak yang memberikan usulan atau memberikan ide-ide. Salah satu ide yang digagas oleh Muhammad Yamin, ya, itu mengatakan bahwa ada 5 faktor yang dapat menyatukan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Antara lain apa? Bisa lewat sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, kemauan. Itu yang bisa memperkuat persatuan Indonesia. Ya.
Di Kongres Pemuda ini juga dibentuk Panitia Kongres Pemuda yang ketuanya itu adalah Sugondo Joyo Puspito. Pada Kongres Pemuda 2 ini juga pertama kalinya W.R. Supratman mengumandangkan lagu Indonesia Raya yang nanti menjadi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang hafal ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bagus sekali Mas Satria ya, itu ikrar dari Sumpah Pemuda ya. Nah, itu peristiwa penting itu ya, tidak boleh kita lupakan karena maknanya sangat dalam sekali untuk para pemuda ya, untuk bangsa kita yang sekarang ya, itu ada di pundak kalian ya. Jadi nasib bangsa Indonesia itu ada di pundak kalian sebagai generasi pemuda dan pemudi. Ya, kalau generasinya hebat, maka Indonesia akan bisa menjadi negara yang maju yang disegani oleh negara-negara lain ya. Ya, maka dari itu Bu Guru titipkan bangsa ini kepada kalian. Ya, di pundak kalian negara kita itu bisa menjadi maju. Ya, jadi saya titipkan negara ini ke kalian sebagai generasi penerus bangsa. Ya, caranya apa? Tidak harus angkat senjata. Ya, kalian tidak harus angkat senjata seperti para pahlawan-pahlawan dulu. Berikan sumbangsinya ya kepada bangsa ini. Sedikit tidak mengapa daripada tidak sama sekali. Ya, paham ya? Nah, sekarang Bu Guru akan menugaskan kalian ya. Menugaskan kalian bisa dilihat ya pembagian kelompoknya. Bisa Bu, bisa. Ya. Nah, pembagian kelompok yaitu ada kelompok 1 untuk absen 1 sampai 8. Kelompok 2 absen 9 sampai 16. Kelompok 3 absen 17 sampai 25. Kelompok 4 absen 26 sampai 34. Tugasnya apa saja? Ya. Di sini Bu Guru membagikan job sheet kepada masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, kalian menganalisis proses terbentuknya Kongres Pemuda 1. Apa yang dianalisis? Yaitu ada beberapa permasalahan pada terbentuknya Kongres Pemuda 1. Di antaranya, bagaimana peran organisasi-organisasi pemuda yang berdiri pada saat itu sehingga berpengaruh terhadap terbentuknya Kongres Pemuda 1. Nah, paham sampai di sini? Ya, paham, Bu. Nah, Paham, Bu. kalau sudah paham, kalian bisa buka LKPD-nya yang sudah Bu Guru share di Classroom. Itu ada lembar kerja peserta didik yang harus dilakukan saat diskusi. Jadi ini nanti setelah Bu Guru sudah membentuk kelompok, Bu Guru sudah membentuk kelompok kalian menjadi 4 kelompok, sudah membagikan job sheet-nya masing-masing, ya, ada diskusi yang harus kalian diskusikan ini, yang harus dipecahkan ini, kalian tuangkan setelah permasalahannya itu bisa diperoleh ya. Setelah dituangkan ke LKPD-nya, kemudian kalian presentasikan ya. Jadi kalian masuk ke Google Meet lagi.
Oke, baik. Kita lanjut ke Google Meet lagi ya. Hasil jawaban diskusi kalian presentasikan ya di Google Meet. Nanti ada tanya jawab juga. Silahkan siapa yang mau mempresentasikan ya. Aturannya begini. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 kalian presentasi dulu ya. Kemudian session tanya jawab setelah kelompok 1 dan kelompok 2 itu presentasi, ada sesi tanya jawab, di mana kelompok 3 dan kelompok 4 silahkan kalian. Organisasi-organisasi tersebut dipelopori para pelajar dan mahasiswa. Berdirinya organisasi Budi Utomo mendorong bermunculnya organisasi-organisasi pemuda seperti Trikorodharmo atau Jong Java, Jong Sumatera akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. 1. Mengapa pada Kongres Pemuda 2 tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda dikatakan sebagai sebuah revolusi dalam perjalanan sejarah Indonesia? Karena tanggal 28 Desember. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan dari kelompok 3 dan kelompok 4. Barangkali ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1 atau kelompok 2. Tanya kepada kelompok 1. Ya, silakan. Silakan yang mendorong terbentuknya bahasa bangsa atau bahasa Indonesia. Karena para pemuda menginginkan adanya persamaan bahasa. Karena perbedaan bahasa mereka yang menyebabkan sulitnya mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Karena sebelumnya bersifat kedaerahan. Maka dari itu, para pemuda menginginkan kesatuan dalam berkomunikasi. Karena itu penting untuk jalannya sebuah negara, sehingga terciptanya bahasa bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Ya, betul sekali. Itu ya jawabannya ya Mbak Tiar ya. Buat kelompok 2. Ya, silakan. Bagaimana cara Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia merealisasikan hasil kongres? Mengapa para pemuda menjadi hal yang penting bagi suatu bangsa? Karena pemuda itu memiliki ambisi yang tinggi dan semangat yang menggebu-gebu untuk mencapai suatu tujuan. Maka dari itu, Bung Karno sangat mengharapkan para pemuda. Para pemuda merupakan harapan masa depan bagi bangsa dan negara. Baik atau tidak kehidupan bangsa dan negara ke depannya berada pada pundak generasi muda. Maka dari itu, kita sebagai pemuda bangsa harus memperjuangkan pendidikan, mengikuti dan mengejar pendidikan yang baik, jangan sampai mereka masuk ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan ideologi bangsa kita. Salah satu contoh yang nyata adalah korupsi. Korupsi bermula dari sifat ketidakjujuran yang tertanam dalam diri seseorang. Maka kita dapat mengetahui bahwa hal sederhana dapat membuat bangsa kita hancur. Nah, perlu Bu Guru klarifikasi lagi bahwasannya ya, ada organisasi pergerakan nasional namanya Perhimpunan Indonesia, itu yang paling gencar sekali mengumandangkan adanya persatuan dan kesatuan Indonesia. Padahal Perhimpunan Indonesia itu dibentuk di negeri Belanda. Tetap Perhimpunan Indonesia pada saat itu paling keras mengguncangkan rasa persatuan dan kesatuan bangsanya, ditambah lagi munculnya organisasi-organisasi kepemudaan yang bersifat ke daerah, yang bersifat agama seperti Islam Inten seperti itu ya. Nah, jadi disitulah semangat kesadaran akan persatuan dan kesatuan itu mengumpul. Ya, mengumpul menjadi satu, kemudian tanpa adanya paksaan mereka sadar bahwa dibutuhkan sebuah persatuan dari seluruh organisasi yang berdiri di wilayah Hindia Belanda ini untuk menyatukan satu kebulatan tekad dalam pertemuan besar yang nanti namanya itu adalah Kongres Pemuda. Ya, nah itu. Seperti yang tadi dijelaskan oleh kelompok 1, yang merealisasikan untuk terbentuknya Kongres Pemuda 2 itu adalah para pelajar-pelajar ya yang terhimpun dalam organisasi namanya PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Ya, di dalamnya itu terdiri dari para pelajar-pelajar ya, para mahasiswa-mahasiswa yang akhirnya menjadi satu kesatuan ya, membentuk sebuah Kongres Pemuda kedua yang
awali tanggal 27 sampai tanggal 28. Di situ hadir semua, tidak hanya mahasiswa, tidak hanya pelajar, ya, tidak hanya pemuda-pemuda daerah, tetapi juga partai-partai politik pada saat itu yang berdiri juga berkumpul menjadi satu. Ya, partai-partai politik kan jelas arah perjuangannya itu radikal, tidak mau kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Itu berkumpul menjadi satu, ya. Bahkan dengungan tentang kemerdekaan itu pernah disanggah oleh polisi Belanda saat itu. Polisi Belanda ada yang tidak mau ada semangat atau dengungan dari para pemuda yang hadir di situ pada Kongres Pemuda itu mengumandangkan tentang kemerdekaan Indonesia, mengumandangkan tentang kemerdekaan Indonesia disanggah. Justru semakin menjadi kuat, semakin pemerintah kolonial Belanda menghambat dari arah perjuangan para pemuda itu, semakin kuat pula rasa persatuan di benak mereka. Bahkan konsisten, ya, arah persatuan itu konsisten nanti sampai merdeka. Ya, para pemuda dulu itu memang menjadi peran yang sangat penting, ya, peran yang sangat penting. Bahkan Soekarno itu pernah mengumandangkan kata-kata, berikan aku 10 orang tua maka akan kucabut akar Semeru, tetapi berikan aku 10 orang pemuda maka akan aku guncangkan dunia. Ya. Dan ada kata-kata pula, kalian sebagai generasi pemuda bangsa Indonesia, Bu Guru akan memberikan kata-kata bagus nih ya. Jangan bertanya apa yang negara berikan kepada kalian. Ya. Tetapi berikanlah apa yang bisa kalian untuk negara, ya. Jadi kalian jangan pernah bertanya negara ini sudah memberikan apa kepada saya, tapi sebaliknya, ya, kalian bertanya pada diri sendiri, apa sih yang sudah saya lakukan untuk negara. Nah, itu, ya. Paham ya? Nah, sekarang kalian refleksi dari pembelajaran hari ini. Kira-kira kekurangan dari pembelajaran hari ini apa? Dan pengalaman apa yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Yo, siapa yang mau memberikan refleksi pada pembelajaran hari ini? Yo, Mas Winata. Saya, Bu. Oh iya, silakan baca. Refleksi kali ini, dengan adanya pembelajaran kali ini, saya lebih bisa untuk memaknai Sumpah Pemuda dalam kehidupan kebangsaan Indonesia di masa kini. Ya. Ada lagi yang mau merefleksi pada pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Mas Rama. Dari pembelajaran hari ini dapat saya ketahui bahwa ternyata untuk bisa menyatukan satu pemikiran yang sama dan cita-cita yang sama dalam wilayah yang besar ini itu tidak mudah. Berbagai perbedaan konsep, perjuangan sering terjadi. Maka sudah seharusnya peristiwa Sumpah Pemuda yang merupakan ikrar bersatunya para pemuda-pemuda untuk sebuah kemerdekaan Indonesia haruslah kita hargai bersama. Sekian, Bu. Terima kasih. Betul sekali. Ada lagi yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Bisa kalian melihat kekurangan pada pembelajaran ini harusnya bagaimana atau apa pengalamannya yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Refleksi yang saya dapat dari pembelajaran hari ini tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Saya tidak akan menyiapkan waktu. Saya harus semakin rajin belajar karena para pemuda-pemuda dulu dengan susah payahnya untuk mengenyam pendidikan. Iya, betul sekali ya. Tidak akan menyanyiakan waktu. Ya, itu sangat mulia sekali kalau kalian tidak menyanyiakan waktu. Ya. Untuk belajar terutama ya. Saya adalah sebuah komitmen dan janji para pemuda sebagai penerus bangsa untuk memajukan negara Indonesia dengan berbagai cara seperti menyumbang prestasi, melakukan gerakan perubahan dan lainnya.
Betul sekali. Ya, bagus sekali kalian bisa merefleksikan, kalian mampu menyimpulkan. Nah, sekarang untuk mengukur bahwa kalian itu sudah menguasai materi tentang peristiwa Sumpah Pemuda, Bu Guru akan memberikan soal yang harus kalian kerjakan. Dibuka WA grupnya ya. WA grupnya dibuka, Bu Guru akan mengirimkan soal post-test yang harus kalian kerjakan. Ya, sudah ya, selesai. Nah, sekarang jangan lupa buka LKPD-nya lagi. Di situ kan ada soal ya yang harus masing-masing individu kerjakan. Ya, ini dikumpulkan paling lambat jam 23.59 ya. Tidak boleh telat mengumpulkannya ya. Dibuka LKPD-nya, di situ ada petunjuknya, petunjuk penugasan individual ya. Jadi ini tugas individu yang harus kalian kerjakan. Hasil laporannya itu ditulis ya tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan bangsa Indonesia di masa kini. Kemudian kalian juga laporkan buku sumber belajarnya itu dari mana. Maju tidaknya sebuah bangsa itu tergantung dari para pemudanya. Jadi bangsa ini saya titipkan kepada kalian sebagai generasi pemuda yang hebat yang dapat memajukan bangsa Indonesia. Ya, itu saja. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu.